Misteri waktu sebuah perjalanan tak terbatas. Waktu terus berjalan, gak pernah berhenti. Misterinya banyak, bikin kita penasaran. Bisakah kita menjelajah luar angkasa? Dari dulu manusia kepingin banget bisa mengendalikan waktu. Mau kembali ke masa lalu, mau intip masa depan. Mungkinkah? Teori fisika zaman sekarang ngasih sedikit harapan. Ada celah di hukum alam yang mungkin bisa kita pakai untuk menembus batas waktu, perjalanan menembus waktu. Bukan cuma fiksi lagi, tapi sebuah kemungkinan yang menunggu untuk diungkap. Lorong waktu, jalan pintas melampaui dimensi. Pernahkah kamu membayangkan bisa melintasi ruang dan waktu dalam sekejap? Konsep ini sering kita lihat dalam film-film fiksi ilmiah, tapi apakah mungkin terjadi di dunia nyata? Alam semesta ini luas banget. Jutaan galaksi, bintang, dan planet tersebar di seluruh penjuru. Jarak antar bintang saja bisa mencapai ribuan tahun cahaya. Penuh misteri. Lorong waktu, disebut juga wormhole. Fenomena ini menjadi salah satu topik yang paling menarik dalam astrofisika. Jalan pintas buat ngelewatin ruang dan waktu. Bayangkan kita bisa bepergian dari satu ujung galaksi ke ujung lainnya dalam hitungan detik. Coba bayangin, alam semesta itu kayak kertas yang dilipat. Dengan melipat ruang dan waktu, kita bisa menciptakan jalan pintas yang menghubungkan dua titik yang jauh. Jarak antara dua titik jauh banget. Ribuan, bahkan jutaan tahun cahaya. Tapi dengan wormhole, jarak ini bisa dipersingkat. Tapi gimana kalau kita bisa melipat kertas itu? Dengan melipat ruang dan waktu, kita bisa menciptakan jalan pintas yang menghubungkan dua titik yang jauh. Menghubungkan dua titik dengan lubang? Inilah konsep dasar dari wormhole. Sebuah terowongan yang menghubungkan dua titik di ruang dan waktu. Nah, kayak gitu gambaran sederhananya wormhole. Sebuah terowongan yang memungkinkan kita untuk melintasi jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Lewat lorong ini, perjalanan antar waktu mungkin terjadi, memperpendek jarak. Bayangkan kita bisa bepergian ke masa lalu atau masa depan, melampaui dimensi ruang dan waktu. Konsepnya keren banget ya, tapi bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kita bisa menciptakan wormhole? Tapi lorong waktu masih sebatas teori. Para ilmuwan masih berusaha memahami bagaimana wormhole bisa terbentuk dan bagaimana cara kerjanya. Keberadaannya belum terbukti secara ilmiah. Banyak yang skeptis, tapi ada juga yang optimis. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, kita akan bisa menciptakan wormhole. Tapi para ilmuwan gak nyerah. Mereka terus mencari cara untuk membuktikannya. Dengan teknologi yang terus berkembang, siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa melintasi ruang dan waktu. Penelitian terus dilakukan. Dari teori relativitas Einstein hingga teori kuantum, semua berusaha menjelaskan bagaimana wormhole bisa terbentuk. Mungkin di masa depan kita akan menemukan jawabannya. Bayangkan di masa depan, kita bisa bepergian ke bintang-bintang yang jauh, menjelajahi galaksi lain, atau bahkan kembali ke masa lalu. Semua ini mungkin terjadi dengan adanya wormhole. Jadi meskipun saat ini wormhole masih sebatas teori, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Siapa tahu suatu hari nanti mimpi ini akan menjadi kenyataan. Teruslah bermimpi dan teruslah mencari. Melampaui kecepatan cahaya relativitas Einstein. Teori ini mengubah cara kita memahami alam semesta. Albert Einstein, si jenius fisika itu memperkenalkan teori yang mengubah segalanya. Teori relativitasnya bikin dunia kaget. Para ilmuwan dan masyarakat umum terpesona oleh implikasi dari penemuan ini, mengubah cara pandang kita tentang ruang dan waktu. Sebelum teori ini, ruang dan waktu dianggap sebagai entitas yang terpisah. Salah satu yang dia bilang, kecepatan cahaya itu konstan. Tidak peduli seberapa cepat kita bergerak, kecepatan cahaya tetap sama, gak terpengaruh sama kecepatan sumber cahaya. Ini berarti bahwa cahaya selalu bergerak dengan kecepatan yang sama, tidak peduli dari mana asalnya, atau kecepatan orang yang melihat. Hasilnya, waktu itu relatif. Ini adalah konsep yang sangat revolusioner. Berjalan dengan cara berbeda, buat orang yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu berjalan buat kita. Ini berarti bahwa seorang astronot yang bepergian dengan kecepatan tinggi akan mengalami waktu lebih lambat dibandingkan dengan orang di bumi. Kalau kita bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, ini adalah pertanyaan yang memicu imajinasi banyak orang. Mungkinkah kita bisa mendahului waktu menuju masa depan? Teori relativitas membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Pertanyaan ini masih jadi misteri.
Hingga kini, para ilmuwan terus mencari jawaban dan mengeksplorasi batas-batas pengetahuan kita tentang alam semesta. Jejak misterius, bukti perjalanan lintas waktu. Banyak cerita beredar di masyarakat tentang orang-orang yang mengaku pernah melakukan perjalanan waktu, kembali ke masa lalu yang jauh, atau melompat jauh ke masa depan. Ada yang mengaku sebagai tentara dari masa depan yang canggih. Ada juga yang bawa barang-barang kuno yang katanya berasal dari masa lampau. Cerita-cerita ini sulit dibuktikan kebenarannya. Tapi ada beberapa fenomena yang susah dijelasin secara logis. Kayak penampakan benda modern di foto-foto zaman dulu yang misterius. Atau orang-orang yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Mungkinkah ini jejak penjelajah waktu yang sebenarnya? Paradoks waktu, tantangan logika dan eksistensi. Waktu, sebuah konsep yang selalu memikat dan membingungkan manusia sejak zaman dahulu kala. Kita sering bertanya-tanya, apakah mungkin untuk melakukan perjalanan melintasi waktu? Perjalanan waktu bisa menimbulkan paradoks. Bayangkan, jika kita memiliki mesin waktu yang memungkinkan kita untuk kembali ke masa lalu atau melompat ke masa depan. Namun perjalanan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Pertentangan logika yang bikin bingung. Salah satunya paradoks kakek. Paradoks ini mengajukan pertanyaan yang sangat mendalam tentang sebab dan akibat. Coba bayangin kita kembali ke masa lalu. Kita berjalan di jalanan yang penuh dengan sejarah, melihat peristiwa yang hanya kita baca di buku. Terus, nggak sengaja membunuh kakek kita sendiri. Sebuah kecelakaan yang tidak disengaja, namun memiliki konsekuensi yang sangat besar. Kalau kakek kita mati, orang tua kita nggak akan lahir. Pohon keluarga kita akan berubah, dan foto-foto keluarga kita akan mulai menghilang. Dan kita pun nggak akan pernah ada. Bayangkan sebuah dunia tanpa kehadiran kita. Semua kenangan, semua pengalaman, hilang begitu saja. Terus, siapa yang membunuh kakek kita? Jika kita tidak pernah ada, bagaimana mungkin kita bisa kembali ke masa lalu dan melakukan tindakan tersebut? Paradoks ini menunjukkan betapa kompleksnya perjalanan waktu. Setiap tindakan yang kita lakukan di masa lalu bisa menciptakan cabang-cabang waktu yang baru. Mengubah masa lalu bisa berdampak besar. Setiap perubahan kecil bisa menyebabkan riak yang menyebar ke seluruh aliran waktu. Pada masa kini dan masa depan. Masa depan kita bisa berubah secara drastis hanya karena satu tindakan kecil di masa lalu. Sebuah risiko yang harus dipikirkan baik-baik. Sebelum kita memutuskan untuk melakukan perjalanan waktu, kita harus mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Siap menghadapi paradoks Dalton tindakan memiliki konsekuensi dan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan diri. Mesin waktu dalam imajinasi, fiksi ilmiah, dan fantasi. Perjalanan waktu selalu jadi topik yang menarik di dunia fiksi ilmiah dan fantasi. Film, novel, komik, banyak yang mengangkatnya, menampilkan mesin waktu dengan berbagai macam bentuk. Film Back to the Future terkenal dengan mobil DeLorean-nya. Doctor Who dengan kotak polisinya yang bisa menjelajah ruang dan waktu. Interstellar dengan mesin waktu berbentuk Tesseract. Karya-karya fiksi ini menunjukkan imajinasi manusia. On the way ke profound demand of both silberries, beskidt of wundersin circus Louisbourg. Perjalanan melampaui batas, dampak dan konsekuensi. Coba bayangin kalau perjalanan waktu jadi kenyataan. Apa dampaknya bagi manusia? Bagi peradaban? Pasti akan ada konsekuensi besar. Mungkin aja kita bisa belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, mencegah bencana, atau malah kita yang merusak tatanan waktu. Menciptakan paradoks yang gak terkendali. Etika dan moral jadi pertimbangan penting. Apakah kita berhak mengubah masa lalu atau ikut campur dalam masa depan? Pervonfenjis pritipheim. Im sebelum teknologi pecem mepes. Iship